touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, perkenalkan namaku Febriol Angelita Saputri dengan NPM 231712619 dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Perilaku Manusia. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang Fogg Behavior Model atau biasa kita sebut dengan FBM. Nah, model ini menarik banget karena sebenarnya kita bisa menjelaskan kenapa kita bisa melakukan sesuatu atau kenapa sih kita bisa gagal melakukan sesuatu. Oleh karena itu, jangan lupa simak videonya. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu FBM? Dan siapa sih yang kembangin FBM? Nah, jadi, Fogg Behavior Model dikembangkan oleh B.J. Fogg, seorang peneliti dari Stanford University yang berfokus pada bidang perilaku manusia dan teknologi. Nah, model ini menjelaskan bahwa suatu perilaku tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terjadi karena adanya kombinasi dari 3 elemen utama yang harus hadir secara bersamaan. Nah, 3 elemen tersebut itu adalah motivasi, ability, dan prompt. Nah, yang pertama itu adalah motivasi. Nah, motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Motivasi ini berasal dari berbagai hal, seperti keinginan untuk mendapatkan manfaat, menghindari kerugian, atau karena adanya emosi tertentu seperti rasa tenang, rasa takut, rasa senang, atau sebuah harapan. Nah, yang kedua adalah ability atau kemampuan. Ability mengacu pada seberapa mudah seseorang dapat melakukan suatu perilaku. Semakin mudah suatu tindakan dilakukan, maka semakin tinggi kemungkinan perilaku tersebut terjadi. Sebaliknya, jika suatu tindakan dirasa sulit, maka kemungkinan perilaku tersebut terjadi akan semakin kecil. Nah, yang ketiga adalah prompt atau pemicu. Prompt adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pada saat itu juga. Prompt bisa berupa notifikasi, alarm, ajakan, atau bahkan kondisi lingkungan yang mengingatkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut Fogg, ketiga elemen ini harus muncul secara bersamaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka perilaku tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya, untuk memahami tentang FBM lebih lanjut, di sini terdapat diagram dari FBM. Nah, di dalam gambar sini terdapat 2 sumbu utamanya. Sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan tingkat motivasi dari rendah ke tinggi, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan tingkat ability atau kemudahan dalam melakukan sesuatu tindakan dari sulit hingga ke mudah. Nah, di dalam diagram tersebut terdapat garis melengkung yang disebut dengan action line yang melengkung seperti ini ya teman-teman. Garis ini berfungsi sebagai batas apakah suatu perilaku akan terjadi atau tidak. Nah, jika seseorang berada di atas garis tersebut, maka ketika ada prompt, perilaku akan terjadi. Namun, jika berada di bawah garis, maka meskipun ada prompt, perilaku tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa prompt hanya efektif jika seseorang memiliki motivasi dan kemampuan yang cukup. Selanjutnya, untuk memahaminya lebih lanjut, di sini aku akan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya yang pertama itu yaitu kebiasaan minum air putih. Nih, teman-teman. Nah, dalam konteks ini, motivasi seseorang adalah keinginan untuk hidup yang lebih sehat dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Kemudian, ability-nya cukup tinggi karena air putih sangat mudah untuk ditemui, baik dari rumah atau dari tempat umum. Nah, sedangkan prompt-nya bisa berupa alarm di ponsel atau bahkan hanya dengan melihat botol air minum di atas meja. Nah, ketika ketiga elemen ini terpenuhi secara bersamaan, maka perilaku minum air putih akan lebih mudah terjadi dan bahkan bisa menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya aku akan memberikan nih contoh kedua, yaitu belajar sebelum ujian. Nah, dalam hal ini motivasi muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik atau kita menghindari nilai yang buruk. Nah, ability-nya dipengaruhi oleh ketersediaan materi, waktu belajar, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Sedangkan prompt-nya bisa berupa jadwal ujian, pengingat dari dosen, dan notifikasi dari kalender. Jika ketiga faktor ini berada di dalam kondisi yang mendukung, maka seseorang akan lebih terdorong untuk belajar.
Nah teman-teman, dari penjelasan tersebut kita dapat simpulkan nih bahwa Fogg Behavior Model menjelaskan bahwa sesuatu perilaku terjadi bukan secara acak, akan tetapi karena adanya kombinasi antara motivasi, kemampuan, dan pemicu. Model ini sangat berguna untuk memahami bagaimana kebiasaan terbentuk serta dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan teknologi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai Fogg Behavior Model atau biasa kita sebut FBM. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.